Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Ayu Maharani, semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode TAUS, penyusunan rencana strategis atau yang disebut dengan Renstra. Pembahasan yang pertama ialah konsep TAUS. Menurut Wehrich tahun 1982, TAUS ialah suatu metode yang mengintegrasikan analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang lebih spesifik dan actionable. TAUS sendiri berfokus pada interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal untuk menghasilkan strategi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya ialah terkait langkah-langkah penyusunan Renstra menggunakan metode TAUS. Yang pertama ialah analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, di sini kita akan menganalisis terkait dengan strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Kekuatan atau strength. Di sini di pembahasan ini kita akan mengidentifikasikan aspek-aspek positif yang dimiliki organisasi seperti sumber daya, kompetensi, dan keunggulan lainnya. Di weaknesses atau kelemahan, kita akan mengidentifikasikan keterbatasan atau kekurangan internal yang perlu diperbaiki seperti kurangnya dana, fasilitas, atau kapasitas sumber daya manusia. Dan di opportunities atau peluang, kita akan mencari peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan seperti tren pasar yang menguntungkan, teknologi baru, atau kebijakan pemerintah yang mendukung. Dan di threats atau ancaman, kita akan mengidentifikasikan faktor eksternal yang bisa menghambat atau merugikan organisasi seperti persaingan ketat, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Langkah yang kedua ialah penyusunan matriks TAUS. Di sini kita akan membuat tabel matriks TAUS 2x2 yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada SO, WO, ST, dan WT. Di SO, ini ialah terkait tentang strategi yang memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang eksternal. Di WO, kita akan bahas terkait tentang strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperbaiki kelemahan internal. Dan yang ketiga ada ST. Di sini kita akan mencari strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi atau mengurangi ancaman eksternal. Dan yang keempat adalah WT. Di sini strategi untuk meminimalkan kelemahan internal dan menghindari atau mengurangi ancaman eksternal. Langkah yang ketiga yakni perumusan strategi. Berdasarkan dari metode TAUS yang telah kita bahas hari ini, kita akan menyusun strategi spesifik secara terukur. Setelah itu kita akan mengidentifikasikan langkah-langkah implementasi yang konkret untuk menjalankan setiap strategi. Langkah yang keempat ialah penetapan tujuan dan sasaran. Di sini kita akan menentukan tujuan dari Renstra itu apa, apakah sesuai dengan hasil analisis TAUS. Terus kita akan membuat sasaran yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan. Terus langkah yang kelima ialah implementasi strategi. Di sini kita akan menentukan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan. Setelah itu kita akan mengalokasikan sumber daya seperti anggaran, SDM, dan teknologi untuk mendukung implementasi strategi. Setelah itu, langkah yang terakhir ialah terkait dengan monitoring dan evaluasi. Di sini kita akan melakukan pemantauan berkala untuk menilai apakah strategi berjalan sesuai rencana atau tidak. Setelah itu, evaluasi hasil yang dicapai dan lakukan penyesuaian strategi jika diperlukan berdasarkan perubahan situasi internal dan eksternal. Nah, dari keenam langkah-langkah metode penyusunan Renstra menggunakan metode TAUS tersebut, kita akan membuat contoh terkait penyusunan Renstra menggunakan metode TAUS dalam sektor pendidikan. Tadi yang pertama ialah menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Jadi kita akan menganalisis dulu ada kekuatan apa di sektor pendidikan tersebut, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya seperti apa. Misalnya di kekuatan, pengajar berkualitas dan berpengalaman, serta adanya fasilitas pembelajaran yang memadai seperti lab komputer, perpustakaan, dan lain sebagainya. Lalu di kelemahan, kita ada kurangnya pendanaan untuk pengembangan kurikulum, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi pembelajaran digital. Lalu di bagian peluangnya, kita ada peluang terkait dengan dukungan pemerintah untuk pendidikan digital. Lalu ada meningkatnya minat siswa terhadap program vokasi dan keterampilan teknologi. Di bagian ancamannya, ada persaingan yang ketat dari sekolah lain yang lebih maju, serta perubahan kebijakan pendidikan yang tidak menentu. Lalu kita akan melanjutkan ke langkah yang kedua, yakni tentang penyusunan matriks TAUS yang bisa dilihat di PPT tersebut. Jadi itu ada tentang peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan yang sudah disusun sesuai dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang ketiga ialah kita akan merumuskan strategi. Seperti SO, kita akan mengembangkan program vokasi berbasis teknologi yang dipandu oleh pengajar yang berpengalaman.
Terus ada WO. Ajukan proposal untuk mendapatkan hibah guna mengembangkan teknologi dan kurikulum. Lalu ST-nya, kita akan mempromosikan keunggulan-keunggulan program sekolah untuk menarik lebih banyak siswa dan bersaing dengan sekolah lain. Lalu WT-nya, kita akan menyelenggarakan pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi di kalangan pengajar. Lalu yang keempat, ada penetapan tujuan dan sasaran. Kita akan menentukan tujuannya itu apa? Tujuannya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi dan vokasi. Lalu sasarannya kita ialah dalam 1 tahun kita bisa menambah 20% peserta didik yang memiliki program vokasi dan meningkatkan fasilitas teknologi sebesar 15%. Lalu di implementasi strateginya, kita akan membuat suatu tim khusus untuk mengembangkan kurikulum vokasi. Setelah itu kita akan mengajukan proposal hibah kepada pemerintah dan sponsor swasta. Setelah itu kita akan mengadakan pelatihan teknologi bagi pengajar setiap semesternya. Di bagian monitoring dan evaluasi, ini kita akan melakukan evaluasi setiap kuartal terhadap jumlah peserta program vokasi dan efektivitas teknologi yang digunakan. Kita akan memantau terus keberhasilan pengajuan hibah dan pelaksanaan pelatihan pengajar. Setelah itu kita akan menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal seperti kebijakan pemerintah atau tidak tren teknologi. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya metode TOMS ini membantu organisasi tidak hanya mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi juga mendorong mereka untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi strategi praktis dan terukur. Membuat TOMS ini sangat berguna dalam penyusunan rencana strategi atau Renstra, khususnya ketika organisasi harus menghadapi perubahan lingkungan eksternal atau tantangan internal yang besar. Baik, sekian pembahasan terkait penyusunan Renstra menggunakan metode TOMS dalam sektor pendidikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.